sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kalau minggu lalu ya kita bercerita, saya bercerita tentang pentingnya data, ya, dan data itu juga harus tertata dengan baik, tersimpan dengan baik, lalu pemilihan dari struktur datanya juga harus tepat, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang ya struktur data, gitu ya. Nah, struktur data ini itu adalah tadi di sini didefinisikan, gitu ya, kepada struktur data ini adalah suatu koleksi atau kelompok data. Nah, misalkan ada struktur data misalkan mahasiswa, gitu ya. Nah, struktur data mahasiswa ini merupakan satu koleksi, ada pengelompokan data. Misalkan ada kelompok MPM, ada kelompok nama, ada kelompok kelas, gitu ya, ada kelompok alamat. Nah, masing-masing kelompok data ini itu juga mempunyai karakterisasi, ya. Jadi setiap kelompok data ini punya ciri-ciri, ya, kalau dikatakan ada karakterisasinya, ya. Nah, oleh organisasi, maksudnya oleh yang menyusun, oleh yang membuat untuk kepentingan dari suatu sistem informasi. Nah, kelompok-kelompok data itu juga bisa dioperasikan, gitu ya, bisa bukan hanya tersimpan saja, tapi dari kelompok-kelompok data itu bisa dioperasikan dan operasinya itu juga didefinisikan. Jadi nanti berkaitan dengan data. Misalkan kelompok data MPM itu bisa mengoperasikan apa saja sih, gitu ya. Dia bisa dipakai apa saja sih, gitu ya. Nah, sekarang, gitu ya, kelompok dari data tersebut itu dapat dikategorikan, gitu ya. Ada tipe data sederhana, ya, di sini ada tunggal dan majemuk. Nah, kalian itu pasti pada saat membuat program atau menerjemahkan algoritma program, kalian pasti setiap variabel yang dipakai, setiap variabel yang digunakan pasti didefinisikan, ya. Apakah variabel itu akan berisi nilai integer, real, boolean, karakter, atau yang majemuk, yaitu yang disebut dengan string, ya. Itu untuk tipe data sederhana. Nah, lalu ada yang namanya struktur data, ya. Nah, struktur data ini juga terdiri dari array dan record. Ya, yang sederhana ada array dan record. Ya, kalian sudah tahu kalau array itu adalah satu barisan tahingga yang sifatnya itu adalah homogen, sedangkan record itu adalah heterogen. Nah, sedangkan struktur data yang majemuk itu ada yang namanya linear, ada yang non-linear, ya. Yang linear itu linear linked list, ada stack, ada queue. Lalu ada yang non-linear, yaitu binary tree, binary set tree, lalu ada general tree, ada tree, dan graph. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu, gitu ya. Nah, integer. Nah, kalian sudah tahu integer itu adalah satu anggota dari satu himpunan bilangan
baik bilangan negatif maupun bilangan positif. Ya, kalau kita ingat untuk garis bilangan gitu ya, yang ke kiri negatif, yang ke kanan positif. Nah, tadi yang dikatakan bahwa setiap kelompok data itu gitu ya, tadi dikarakterisasikan, lalu ada operasi yang didefinisikan. Nah, sekarang untuk integer itu ada operasi dasar ya yang bisa dilakukan terhadap integer, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan perpangkatan. Nah, di sini secara khusus itu ada yang penggunaan untuk pembagian ya, pembagian integer ya, atau dengan di sini dengan disimbolkan dengan div gitu ya. Nah, hasil dari pembagian integer div ini adalah juga sebuah integer, bukan real gitu ya. Hasilnya adalah integer juga ya dengan div. Nah, selain div jadi dari pembagian ini itu juga kita bisa melihat atau mencari sisa dari pembagian. Ya karena tadi di sini integer berarti kan kalau kita lihat 27 dibagi 4 itu kan harusnya 6,75 gitu ya. Nah, tapi di sini ada operasinya lagi, modulo itu adalah sisa dari pembagian gitu. Nah, berarti sisa pembagian dari 27 div 4 gitu ya. Jadi di sini 27 mod 4 itu hasilnya adalah 3. Nah, sedangkan di sini dikatakan ada catatan operator yang bekerja terhadap sepasang integer ya atau operan disebut binary operator, sedangkan operator yang hanya bekerja terhadap satu operan disebut unary operator. Ya, contoh unary operator itu adalah negasinya. Nah, sekarang pasti kalian sudah pernah praktikum gitu ya, praktikum. Nah, sekarang saya ingin bertanya gitu, kapan operator div dan modulo itu dipakai? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Kapan div itu dipakai, mode itu dipakai? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Miftahul Huda? Muhammad Nur Alfiansah? Ada? Ada, Bu. Ya, pernah menggunakan operator div dan modulo dalam hal apa?
Ajis Bayu. Iya, Bu. Ya, pernah menggunakan operator div dan modulo. Dalam hal apa kamu gunakan? Kevin. Kevin? Hadir, Bu. Ya, pernah menggunakan operator div dan mode. Itu buat penambahan pengurangan gitu kan, Bu? Perkalian Iya. aritmatika. Iya, nah itu kan di integer itu bisa operasinya itu ada penambahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, dan ada perpangkatan. Nah khusus di pembagian, nah itu ada khusus di dalam tipe data integer itu hasil bagi integer itu adalah hasilnya integer. Nah, sedangkan untuk kita mengetahui sisa dari hasil bagi itu kita menggunakan operator mod. Itu. Nah, jadi pernah tidak menggunakan gitu ya, khusus untuk pembagian gitu loh. Mod dan div operator. Rizka? Ada Rizka Fajriah? Hadir, Bu. Iya. Pernah tidak menggunakan ya waktu praktikum, waktu di mata kuliah algoritma dan pemrograman? Sepertinya pernah, Bu. Apa? Untuk apa? Digunakan untuk apa? Kalau mod bukannya untuk penentuan ganjil genap ya, Bu? Oke, nah itu bisa untuk tadi menentukan bilangan ganjil dan genap. Jadi kalau sisa hasil baginya 0 berarti itu adalah bilangan genap gitu ya. Iya, sepertinya, Bu. Nah, kalau misalkan selain 0 berarti itu adalah bilangan ganjil ya. Iya. Oke, itu salah satunya. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Raihan Gibran. Iya, Bu. Pernah pakai? Sepertinya pernah, Bu. Aha. Kalau nggak salah, mod itu buat mencari nilai sisa dari suatu operasi pembagian, kan gitu, Bu? Iya, betul. Lalu dipakainya di mana? Dipakainya Untuk apa gitu loh dipakainya gitu. Kalau tadi kan Rizka itu bilang untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Jadi kalau modnya itu hasilnya 0, berarti tidak ada sisa hasil bagi, itu berarti menunjukkan bilangan genap. Selain itu berarti bilangan ganjil. Nah, tadi selain menentukan bilangan ganjil dan genap, ada lagi yang lainnya, Raihan, bisa dipakai? Ya. Ada?
waktu. Oke, ya bisa itu juga. Jadi misalkan saya mulai start jam sekian, lalu sampai jam sekian. Nah, itu berapa waktunya gitu ya? Berapa jam, berapa menit, dan berapa detik gitu ya? Iya Bu, begitu. Nah, itu juga bisa salah satu yang dipakai gitu ya untuk menentukan berapa lamanya misalkan seseorang itu berjalan misalkan menempuh sebanyak jaraknya misalkan 5 kilometer gitu. Nah, itu bisa ditentukan kan biasanya kan berarti ada waktu tiba dan pada saat waktu mulai gitu ya. Mungkin ada lagi yang lain? Mencari tahun kabisat. Mencari tahun kabisat. Bagaimana itu? Pakai modulo 4. Pakai modulo 4. Jadi untuk menentukan ya, apakah tahun ini tahun kabisat atau bukan gitu ya. Begitu maksudnya. Iya, Bu. Kalau hasil baginya nol, sisa hasil baginya 0 berarti itu tahun kabisat gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, ya bisa juga digunakan. Nah, itu ya itu sudah ada 3 contoh gitu ya. Tadi Rizka mengatakan untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Lalu Raihan itu untuk mencari misalkan waktu tempuh, misalkan orang berjalan, itu juga bisa menggunakan operasi modulo ya. Lalu ada tadi Jafang untuk menentukan tahun kabisat. Nah, sebenarnya di sini siapa yang kalau luring ke kampus menggunakan KRL? Ada yang menggunakan KRL? Ada yang menggunakan KRL? Wah, nggak ada yang pakai KRL ya? Saya menggunakan KRL, Michael. Oke. Oh, mic-nya error. Oke, Michael. Nah, di KRL itu untuk menentukan berapa jumlah tiket yang harus saya bayar gitu ya, untuk mengurangi saldo yang ada di kartu saya, di kartu e-money saya gitu ya. Pada saat nggak ada ya, sekarang nggak ada beli tiket gitu-gitu, nggak ada ya. Tapi kita mengisi saldo, mengisi account kita gitu ya di kartu. Nah, itu untuk menentukan berapa harga yang harus kita keluarkan atau saldo yang akan dikurangi itu salah satu untuk penghitungannya itu juga menggunakan operator modulo. Kenapa saya katakan seperti itu gitu ya? Nah, karena di dalam perhitungan untuk tadi KRL itu kalau tidak salah yang sekarang itu ya, kalau saya nggak salah ingat gitu ya, perhitungannya itu adalah 10 kilometer pertama dari stasiun awal gitu ya, atau asal 10 km pertama
stasiun asal itu tarifnya adalah 3.000. Ya, 3.000. Nah, berikutnya yaitu 3 kilometer atau kalau nggak salah 3 atau 5 kilometer berikutnya itu harga tiketnya ditambah 1.000. Jadi kalau misalkan dari misalkan stasiun A sampai ke stasiun B itu jaraknya 11 kilometer, nah berarti berapa ya saldo saya akan dikurangi? 4.000. Ya, 4.000, benar Ajis. Ya, 4.000. Kalau misalkan 14 kilometer, 5.000, Bu. 14 kilometer 5.000. Karena 3 kilometer berikutnya bertambah 1.000 gitu ya Ajis ya? Ya Bu, dia nambahnya 2 kali kan. Nah iya, berarti kan jadi 5.000 gitu ya. Nah berarti kalau misalkan 17 kilometer, kalau 17 kilometer jaraknya, 7.000. ya berarti di 7.000, 10, 3, oh ya benar, 7.000. Nah itu juga menggunakan sisa tadi adakah sisa hasil baginya. Kalau tidak kan lalu dikalikan berapa hasil baginya. Kalau tidak berarti nanti ada tadi penambahannya gitu ya. Nah itu adalah salah satu di dalam perhitungan yang menggunakan satu kelompok data yang integer, ya kelompok data integer, lalu salah satunya dipakai dalam menentukan harga tiket yang harus dibayar atau mengurangi saldo pada kartu yang kita miliki. Nah itu untuk integer. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya itu adalah real, gitu ya. Itu adalah data numerik yang bukan integer. Ya, biasanya kalau bilangan real itu, berarti di belakangnya itu ada nilai atau ada titik desimal, ada komanya, gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam memori komputer, yaitu memakai sistem floating point atau yang disebut scientific notation. Ya, penyajiannya berupa mantisa pecahan atau eksponen, gitu ya. Nah, sehingga kalau di dalam nilai desimal 123.000 itu akan disimpan di dalam memori komputer berupa 0.123 kali 10 pangkat 6, di mana 0.123 itu adalah sebagai mantisa atau pecahannya, sedangkan 6 itu adalah eksponennya, gitu ya. Secara bentuk umumnya itu satu bilangan real X itu dituliskan M kali R pangkat E, gitu ya. M itu sebagai pecahannya, R itu adalah radiknya, dan E itu adalah eksponennya.
Nah, itu untuk real. Lalu yang berikutnya adalah boolean. Nah, ini boolean ini adalah disebut juga sebagai jenis data logikal, gitu ya, yang dimana angkutannya itu hanya true atau false, atau biasanya juga ada menyebutkan 0 dan 1 ya, mewakili 0, 1. Tuh. Nah, sedang di sini operator logika yang kita ketahui itu ada and, or, dan not ya. Nah, kalian juga tahu kalau kita pakai operator and ya, jika kedua operannya bernilai true, itu hasilnya adalah true. Selain itu hasilnya adalah false. Nah, kebalikan ya dari and, operator or, itu jika nilai salah satunya itu true, maka hasilnya ya, jadi salah satu operannya itu nilainya true, maka menghasilkan nilai true. Nah, dia akan false kalau operannya semuanya itu bernilai false. Ya. Nah, berikutnya adalah operator not ya. Nah, ini adalah merupakan precedence ya dari operator and dan or ya. Nah, biasanya kalau kita menentukan misalkan ada suatu ekspresi yang tidak menggunakan tanda kurung gitu ya. Tanda kurung itu kan menunjukkan mana yang terlebih dahulu dikerjakan gitu ya. Nah, operator not ini harus dievaluasi dulu sebelum operator and dan or. Jadi dapat dikatakan derajatnya tinggi gitu ya, not itu. Nah, sedangkan di dalam boolean itu ada tadi ada operator logika, juga ada operator relasional. Ya. Nah, di sini relasionalnya itu ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, dan sama dengan. Jadi kalau kita lihat di sini dicontohkan itu 6 lebih kecil dari 8, true, 9 lebih kecil dari 8, nilainya adalah false. Nah, ini untuk boolean. Nah, berikutnya yang tipe data sederhana berikutnya yaitu yang disebut dengan karakter. Ya, karakter itu adalah tadi di sini katakan tipe data karakter yaitu elemen dari suatu himpunan yang terdiri atas bilangan di sini 0 sampai 9. Bisa juga abjad, yaitu A sampai Z. Lalu ada simbol-simbol khusus, ya ada plus, ada minus, ada kali, ada akar, ya banyak simbol-simbol khusus. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi karakter, ya. Oke, itu untuk tipe data sederhana. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya yaitu string. Ya. Tipe data yang majemuk. Nah, string itu adalah barisan hingga karakter yang dibentuk oleh suatu kumpulan dari karakter. Ya. Nah, karakter ini biasanya membentuk suatu string, biasa suka disebut dengan alfabet. Ya. Di dalam penulisannya suatu string biasanya berada dalam apostrof ya, atau dua tanda petik dua gitu ya, digandeng. Nah, misalkan saya punya himpunan alfabet A, yaitu anggotanya ada CDI. Nah, dari CDI ini itu dapat string ini dapat membentuk gitu ya,
membentuk CDI, CDD, DDC, CDCI ya dan sebagainya gitu ya, termasuk null string atau empty string gitu ya. Jadi banyak yang bisa dibentuk, tapi tadi bahwa yang menunjukkan itu dia berada dalam apostrof gitu ya, cirinya gitu. Nah, himpunan tak hingga dari string yang dibentuk oleh alfabet ini disebut dengan vocabulary, ya dinotasikan gitu ya, V absis A gitu ya, atau A asterisk gitu ya. Nah, jika suatu string dibentuk dari alfabet 0 dan 1, maka string yang dibentuk disebut dengan bit string. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa dari tipe data itu ada operasi yang bisa dilakukan ya. Tadi operasi-operasinya gitu ya, setiap itu ada operasi-operasinya gitu. Nah, sekarang untuk string itu ada operasinya dan di sini ada operasi misalkan untuk mengetahui jumlah karakter dalam string, yaitu dengan menggunakan operator length. Ya, operatornya length. Lalu ada menggabungkan dua buah string. Operatornya adalah concat. Lalu ada mengambil bagian dari string, ya, sub dari bagian dari string menggunakan sub str, di sini operatornya. Lalu menyisipkan string ke dalam string yang lain menggunakan operatornya insert, lalu menghapus karakter dalam string menggunakan delete. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita lanjutkan. Nah, saya ingin tahu menurut kalian gitu ya. Kelompok data MPM itu tipe datanya apa? String bukan kan, Bu? Kelompok datanya? String bukan kan, Bu? String. Oke, menurut Fakih string. Ada lagi yang lainnya? Integer, Bu. Integer, Bu. Menurut Jarvan, Aziz, integer. Begitu? Iya, Bu. Tadi Iya. ini menurut siapa nih? Klik saya error. Itu short bukan, Bu. Ini maksudnya Michael Taslim, short itu apa ya? Tipe datanya short di dalam bahasa pemrograman apa? Kamu menentukan short itu. Short itu termasuk integer atau tipe datanya integer atau karakter? Oh, integer. Integer, oke. Menurut Michael Taslim, integer. Ada lagi yang lainnya? Menurut kalian? Tadi Aziz, Jarvan, Michael Taslim menyebutkan sebagai integer. Lalu tadi siapa yang menunjukkan sebagai string? Saya, Bu. Fakih. Ada lagi yang lainnya? Menurut saya string juga, Bu. Gayu. Menurut Gayu juga string. Oke. Yang lainnya bagaimana? Baru
5 orang yang menentukan. Menurut saya String. String juga Bu. Fikri, String Bu. string. Ramaditya juga string gitu ya. Oke, kita akan lihat yang apa. Ini kalau saya belum dengar suaranya ini Yohanes. Menurut Yohanes, string atau integer kan isinya nilai dari MPM kalian itu kan ininya kan numerik ya. 50421 sekian gitu ya. Ya, menurut Yohanes Tumpang. Iya Bu. Ya. String atau integer. Kalau untuk NPM kayak gitu ya Bu? Kelompok MPM, kelompok data MPM. Oke. Numerik, jadi integer gitu. Iya mungkin Bu, saya juga kurang paham. Oh, kurang paham. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah kelompok MPM itu akan didefinisikan atau dikarakterisasikan itu dalam tipe data integer atau string, ya. Nah, kita lihat tadi di sini ya, nanti ada operator-operatornya gitu ya terhadap string itu. Jadi ada len, concat, substring, insert, dan delete. Nah, untuk len itu adalah merupakan satu nilai dari operasi ini, hasilnya itu adalah integer, tipe datanya integer ya, yang akan menunjukkan panjang dari suatu string gitu ya. Length dalam kurung S sama dengan integer di sini. S itu adalah string, N itu integer. Nah, misalkan kita tuliskan misalkan di sini misalkan ya, saya tuliskan misalkan length MPM. Itu berarti hasilnya berapa? Ini karena kita definisikan kelompok MPM itu sebagai string, gitu ya, string. Nah, ini length dalam kurung MPM. Ini MPM saudara aja lihat. MPM saudara kan 50421. Ah? Berapa? 8 Bu. 8 Bu. Iya, 8 gitu kan. Nah, sekarang kalau tadi gitu ya, kalau tadi MPM itu kalian definisikan tipe datanya integer, bisa nggak ketahuan panjangnya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya, nggak bisa kan ya, berarti itu satu gitu ya, berarti nggak bisa kita menentukan, kita mencari panjang dari MPM gitu ya. Nah, ini dicontohkan di sini gitu ya, ada string S A1 sampai AN itu berarti panjangnya itu adalah N, lalu ada satu string S gitu ya, tadi digunakan apostrof misalkan sistem informasi,
kita cari panjangnya dari string S ini, panjangnya adalah 15 ya. Lalu di sini ada juga S gitu ya, sistem informasi. Di sini ada apa blanknya gitu ya, empty-nya gitu. Nah ini panjangnya 16. Nah lalu yang berikutnya ada A, B, C, D 20 gitu ya, dalam apostrop gitu, yang menunjukkan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah string. Nah ini panjangnya adalah 6 gitu ya. Nah berikutnya ada tadi operator yang kedua itu adalah concat ya. Operasi ini bekerja terhadap dua string dan hasilnya merupakan resultan dari kedua string tersebut gitu ya. Nah jika S1 dan S2 masing-masing adalah suatu string, maka bentuk operasi concatenation-nya gitu ya dinotasikan concat S1, S2 ya. Nah, jadi sama tadi misalkan saya punya misalkan tadi string yang pertama itu misalkan MPM 1, terus di concat misalkan tadi nih, misalkan di sini string MPM 1 misalkan misalkan MPM 1 itu sama dengan misalkan 504210099 misalkan gitu ya. Nah lalu misalkan di sini ada MPM 2 misalkan 5042123 Nah ini bisa kita concat, kita gabungkan. Nah tetapi kalau ini nilainya integer bisa nggak? Kalau ini kan berarti nanti hasilnya itu kan adalah, ini kan nanti kalau kita gabungkan gitu ya, ini kan hasilnya adalah 50421002123 kan gitu ya hasilnya. Nah tapi kalau tadi ini adalah digabungkan gitu ya, integer ya, berarti kalau digabungkan itu sama seperti kayak seperti dijumlahkan ya, ini nanti jumlahnya hasilnya 504210099 ditambah 5042123. Nah itu perbedaan tadi ya, yang satu mendefinisikan sebagai integer, yang satu mendefinisikan sebagai sebagai string gitu ya. Nah di sini juga tadi hasil ini juga penggabungan ini bisa kita ketahui panjangnya gitu ya. Jadi di sini misalkan length dalam buka kurung concat dalam kurung buka kurung S1, S2 tutup kurung itu adalah sama dengan 20 ya. Untuk tadi string S1 sama dengan universitas, string S2 sama dengan Guna Dharma. Jadi di sini dilihat length untuk S1-nya 11, length untuk S2-nya string S2-nya itu 9, sehingga panjangnya tadi concat dari S1, string 1 dan string 2 itu adalah 20 ya. Nah itu untuk concat ya, ini concat. Nah sekarang itu adalah substring
yaitu operasi ini akan membentuk suatu string baru hasilnya karena kita mengambil bagian dari string yang kita ketahui ya, di mana di sini notasinya tab str lalu string yang kita ketahui, lalu posisi awal yang akan kita ambil, lalu J itu berapa banyak string yang akan atau karakter yang akan kita ambil ya, itu. Nah, jadi I dan J ini adalah nilainya integer, S itu adalah string yang diketahui, I itu adalah posisi awal substring, J itu adalah banyaknya karakter yang akan diambil ya. Nah, ini diberikan contoh gitu ya, misalkan ada string S gitu ya, A1 sampai AN, lalu I-nya 2, J-nya 4. Nah, maka hasil dari sub str S I, J ya, maksudnya S substring S2,4, maka hasilnya adalah A2, A3, A4 dan A5. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Nah, di sini misalkan ada string S Universitas Gunadarma lalu diambil dari posisi 7 sebanyak 8, maka hasilnya itu adalah Citas gitu ya. Nah, lalu misalkan ada string S Universitas lalu diambil dari posisi 4 sebanyak 5 gitu ya, 5 karakter ya dari string S ini, yaitu hasilnya versi. Nah, kalau dilihat panjangnya gitu ya, length substring S 4,5 itu adalah 5. Begitu juga tadi misalkan ada string S Gunadarma lalu ada substring S 3,4 sama dengan hasilnya adalah nada. Nah, kita bisa mencari panjangnya dari string yang diambil itu panjangnya 4. Nah, sehingga ini ada beberapa catatan di sini bahwa kalau kita lihat length dalam kurung substring dalam kurung string I, J, maka hasilnya itu adalah J. Ya, begitu juga yang kedua, substring concat S,1,1 length S I itu hasilnya adalah S string 1. Begitu juga dengan substring concat string 1 string 2 length dari string 1 ditambah 1 length string S2 itu hasilnya adalah S string 2 ya. Nah, itu untuk substring. Nah, yang berikutnya saya lanjutkan. Itu untuk insert ya. Insert itu adalah tadi insert itu menyisipkan ya, operasi ini adalah untuk menyisipkan suatu string ke dalam string lain ya. Bentuk umumnya insert string 1, string 2, I, di mana S1 dan S2 itu masing-masing adalah suatu string dan I itu adalah posisi awal ya dari S2 pada S1 gitu ya. Nah, misalkan di sini S1 string 1 itu A1 sampai AN, lalu string S2 itu B1 sampai BM. Nah, misalkan insert string 1, S2 string 2,3. Nah, itu berarti bahwa string S2 itu akan disisipkan di string S1 di posisi yang ketiga
sehingga bentuknya itu menjadi A1, A2, lalu dilanjutkan dengan B1 sampai BM, lalu berikutnya A3 sampai AN. Nah, ini untuk insert. Jadi kalau di sini ada string S1 universitas, lalu ada string S2 Gunadarma, misalkan insert S1 S2 gitu ke posisi 4, misalkan berarti di sini Uni Gunadarma baru lanjut Versitas. Ya, begitu juga misalkan insert S2 string S2 string S1,4. Jadi di sini string S2-nya Gunadarma jadi Gun gitu ya, Gun, lalu posisi keempat diisi dengan universitas, lalu baru dilanjutkan dengan A Dharma. Nah, itu untuk insert ya. Nah, yang berikutnya itu adalah delete ya. Nah, delete di sini operasinya itu adalah untuk menghapus bagian dari karakter dari suatu string. Jadi di sini delete itu bentuk notasinya itu delete string I, J. I itu adalah posisi awal mulainya dan sebanyak gitu ya. J itu banyaknya karakter yang akan diambil gitu ya. Jadi kalau misalkan diberikan string S gitu ya, A1 sampai AN, lalu delete S 3,4, berarti dari string S itu yang kita delete dari mulai posisi yang ketiga sebanyak 4 ya, 4 karakter. Nah, sehingga hasilnya itu adalah A1, A2, lalu lanjutnya A7, A8 sampai AN. Ya, ini contohnya misalkan ada sebuah string S universitas, lalu I-nya 4, J-nya 5, ya delete S, I, J, berarti hasilnya adalah unitas gitu ya. Sedangkan kalau delete S, J, I gitu ya, berarti hasilnya adalah unitas, sisanya adalah unitas gitu ya. Nah, ini untuk delete. Nah, dari tipe-tipe data itu, nah tadi yang saya katakan di dalam bahasa pemrograman itu akan dideklarasikan, ya. Nah, misalkan di sini dideklarasikan misalkan ke dalam bahasa pemrograman, misalkan ini yang bahasa pemrograman yang udah cukup lama gitu ya, awal-awal gitu ya, misalkan ada bahasa pemrograman Pascal, lalu ada bahasa pemrograman COBOL. Nah, kalau dalam Pascal gitu ya, di sini kita mendefinisikan tadi dari variabel dengan tipe data apa yang kita pilih gitu ya. Nah, misalkan ada variabel count, kita pilih nilainya itu isinya adalah satu integer, lalu ada suite gitu ya, tipe datanya adalah boolean, lalu ada beta, tipe datanya itu adalah karakter, lalu ada alamat, ini adalah tipe datanya adalah string gitu ya. Nah, pendefinisiannya dalam bahasa atau deklarasinya di dalam bahasa pemrograman Pascal yaitu dituliskan packet array kurung siku 1.25 tutup kurung siku of karakter. Ya, itu dalam bahasa Pascal. Nah, sedangkan dalam
bahasa pemrograman COBOL itu data itu akan didefinisikan dalam kelompok data division. Ya, di sini count itu kalau misalkan tipenya integer itu dituliskannya count picture S99. Sedangkan FLDA itu picture X itu adalah tipenya karakter. Ya, panjangnya 1. Lalu di sini ada 88 suite. Ya, nilainya adalah value. Ini adalah merupakan penulisan untuk tipe datanya boolean. Lalu ada beta picture X, lalu tadi alamat picture X25, berarti satu string yang panjangnya 25. Nah, jadi tadi berarti yang paling tepat gitu ya. Berarti di sini yang paling tepat untuk satu kelompok data MPM itu akan didefinisikan, dikarakteristikan dengan tipe datanya adalah string. Begitu ya, teman-teman? Iya, Bu. Ya begitu ya, Amir. Ini yang lainnya nggak nyaut, berarti pada bobo ya. Ini waktunya bobo siang ini. Udah kenyang makan, udah maksi, ngantuk ya. Ya, ngantuk ya. Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Oh enggak, gitu. Baiklah gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat, nah jadi tadi kelompok MPM itu karakternya itu punya punya karakteristik yang masing-masing gitu ya. Nah jadi kalau misalkan tadi saya coba tadi MPM ya. Nah ini nanti tugas kalian gitu ya. Ini ada tugas gitu ya. Nah ini coba narasikan setiap tipe data ke dalam bahasa pemrograman yang sudah pernah kalian dapatkan atau kalian pelajari dan berikan contoh penggunaannya dengan operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut ya. Nah misalkan contohnya nih, nanti kalian tinggal menerjemahkan ya. Nah misalkan tadi saya katakan MPM itu sebagai tadi M itu sebagai string. Ya, lalu ada misalkan lagi kelompok MPM Nah, jadi misalkan nih ada MPM 5042135, lalu ada MPM yang lagi gitu ya, misalkan saya kasih nama variabel MPM 1 504190447. Nah, dari tadi dari string MPM ini gitu ya, dari kelompok data ini, kelompok MPM ini itu ada hal-hal yang bisa kita peroleh, misalkan bisa memperoleh satu informasi yaitu untuk tahun masuk. Nah, kalau saya ingin tahu misalkan MPM yang MPM gitu ya,
yang 5042135 ini merupakan tahun masuknya kapan gitu ya misalkan. Nah, ternyata pada saat mendesain kelompok data ini ya dia akan mempunyai satu arti gitu ya, bahwa kalau saya ingin tahu ini 5042135 ini mahasiswa angkatan berapa gitu ya. Nah, ini bisa diketahui karena di desainnya gitu ya. Ini kita bisa mengetahui, kita ingin tahu itu bisa didapatkan dari NPM, 4,2. Jadi mulai posisi 4 sebanyak 2 karakter itu berarti nilainya adalah 21. Nah, ini menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut adalah angkatan 2021. Nah, berarti kalau yang di sini berarti kalau dibuatkan gitu ya, berarti nah, ini berarti angkatan 2019. Ya, jadi tadi bisa ada apa yang dioperasikan gitu ya, yang tadi kalau kita lihat definisi awal gitu ya, dapat dikarakterisasikan lalu bisa oleh tadi dengan tadi kita oleh organisasi dari struktur data tersebut, lalu bisa ada operasi-operasi yang bisa didefinisikan terhadapnya ya. Nah, ini adalah tadi berdasarkan definisi dari struktur data. Nah, tadi mana? Nah, di sini gitu ya. Nah, begitu juga misalkan diambil di sini ya. Misalkan STR NPM, 1,1 ya. Ini hasilnya adalah 5. Nah, ini menunjukkan, misalkan ini adalah menunjukkan jurusan S1 Teknik Informatika. Nah, lalu kalau di sini misalkan saya ambil lagi substring NPM, 3 sebanyak 1. Nah, itu hasilnya adalah 4. Ini menunjukkan fakultasnya, yaitu teknik industri. Nah, ini kita lihat bahwa di dari tadi desain dari kelompok MPN itu gitu ya. Tadi posisi yang pertama bisa menunjukkan dari jurusannya, program studinya, lalu posisi yang ketiga ini di 4 ini bisa menunjukkan teknik industri gitu ya, fakultasnya, lalu posisi ke-4 dan ke-5 itu bisa menunjukkan angkatannya, tahun angkatan masuknya,
Nah, sekarang sedangkan posisi kedua dan ke posisi 6, 7, 8 itu menunjukkan nomor urut. Jadi kalau kita lihat di sini yang MPM yang di atas ini punya ada nomor urutnya itu adalah 0035 ya. Sedangkan yang di kedua itu MPM 1 itu punya nomor urut 0047. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini bisa mencapai nomor urutnya maksimal itu adalah gitu ya, 999. Betul nggak? 9.999 untuk nomor urutnya. Bisa Bu kalau rame. Nah iya, kalau banyak gitu ya kan berarti kalau misalkan di nomor urut sekian kan berarti jadinya misalkan 5, 9, 4, 21 misalkan atau angkatan 2099 gitu ya. Betul nggak? Jadi ini mahasiswa angkatan 2000, nomor urutnya 9.999. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana kalau dia ada di urutan gini, 10.150. MPM-nya jadi berapa? Dengan nomor urut 10.150. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab saya?
Ya, ada yang bisa bantu jawab? Ini ada yang cantik. Ada yang bisa bantu jawab saya? Oke, sambil kalian berpikir saya absen dulu ya. Alivio, ada? Hadir, Bu. Hadir. Ajis Bayu, Hadir, Bu. Bevon, Hadir, Bu. Di Ajeng, Hadir, Bu. Fajar Setiawan, Hadir, Bu. Fahri Ramadan, Hadir, Bu. Fakih Sarif, Hadir, Bu. Gayuh, Hadir, Bu. Hafiz Bakhtiar, Iqbal Sadam, Hadir, Bu. Ivano, Hadir, Bu. Jihan Putri, Hadir, Ibu. Johannes Tumpal. Hadir, Bu. Ini Juan itu ya ikut. Juan Montoya hadir nggak? Oh cuti ya, sorry. Kevin Alan, Hadir, Bu. Lumanu, Hadir, Lumanu Putra, Maulana Afrija, Hadir, Bu. hadir. Michael ada, Miftahul Huda, Ada, Bu. Mita, Mukaroma, ada. Ini Muhammad Dimas ikut itu ya. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Amir ada, Dava Hadir, Bu. Atalah ada, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Muhammad Haikal Nugroho, Hadir, Bu. Hadir. ada. Ismail Raihan, Hadir, Bu. Naswan, Nur Alifiansa, Muhammad Nur Alifiansa, Hadir, Bu. Muhammad Rafi Asmi, Hadir, Bu. Muhammad Jafran, Hadir, Bu. Muhammad Jarfan, Alvan, Hadir, Bu. Raihan Gibran, Hidayat, Hadir, hadir. Ramaditya, Hadir, Bu. Rifki, Hadir, Bu. Rio Andika, Tarigan, Rizka, Hadir, Bu. Sultan, Hadir, Bu. Jainatul, Hadir, Bu. Julfikri. Hadir, Bu. Oke. Ya, ayo siapa yang bantu jawab saya? Untuk mahasiswa di urutan 10.150.
Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Wow. Ada yang mencoba menjawab? Jangan takut salah. Sederhana kok itu. Ada? Bisa? Nah, kalau begitu, itu jawabnya adalah hasilnya. Ini hasilnya adalah 5 A 4 misalkan di angkatan 2000 156. Betul enggak? Jadi MPM tadi karena kita mendefinisikan adalah string gitu ya. Nah, untuk di urutan 10.150, nah itu bisa kita tuliskan gitu ya, menggunakan 5A 420150. A itu mewakili bilangan 10.000. Jadi 10, 150. Begitu. Paham teman-teman? Paham, Bu. Nah, itu jadi ya. Nah, itu adalah cara tadi kita memilih gitu ya. Untuk dari struktur data untuk tipe datanya. Oke. Nah, nanti bahan ini akan saya share ke siapa ya? Oh, tadi ke Amir, nanti saya share. Lalu kalian akan mencoba membuat gitu ya latihan yang pertama, bebas bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman yang kalian sudah pernah dapatkan gitu ya, baik ada mungkin yang Java, mungkin ada yang Python, atau mungkin ada yang mencoba dengan bahasa C ya yang pernah kalian dapatkan, atau Pascal atau Basic gitu ya, dengan kalian. Nah, nanti di minggu depan kita coba akan lihat hasil dari kalian mencoba
mencontohkan terus lalu bagaimana tipe-tipe data itu dioperasikan. Ya, nah mungkin itu saja untuk pertemuan kita ya di minggu kedua. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah hadir melalui virtual, ya melalui platform Jimmy. Selamat siang, salam sehat, tetap jaga